Kemarin, waktu kita pergi ke supermarket, ada seseorang yang Mama sapa, tapi tampaknya dia tidak mengenal Mama. Oh ya, dia teman Mama di sekolah dasar. Rupanya dia sudah lupa karena lama tidak berjumpa. Semoga dia nggak pura-pura lupa sih. Maklum sudah jadi pejabat. Ternyata dari Matius 26 yang Abraham baca tadi juga menceritakan salah seorang murid Yesus yang mengaku tidak mengenal gurunya. Sebenarnya sangat keterlaluan, karena dia adalah murid yang tiap hari bertemu gurunya. Mungkin karena terjadi di tempat yang tidak nyaman, yakni balai sidang imam besar. Seandainya Yesus disertai sahabat-sahabatnya, tentu sedikit merasa terhibur. Segera akan kita ikuti bagaimana Petrus menyangkal gurunya dan sudah tentu merupakan bagian dari penderitaan Kristus. Mari kita dengarkan suara Tuhan lewat hamba-Nya. Halo adik-adik, kembali lagi berpetualang dalam Kerajaan Allah. Hari ini hari ke-50 dan tema kita kali ini adalah Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Gimana ya? Kenapa Petrus bisa menyangkal Tuhan Yesus? Sebelum kita mendengarkan ceritanya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman-Mu, biarlah Engkau berkati setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, pada saat itu ketika Tuhan Yesus sedang memberi kesaksian kepada murid-muridnya bahwa Ia adalah Kristus, salah satu muridnya sedang menyangkal Dia. Pada awalnya, ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Petrus melarikan diri bersama murid-murid yang lain. Tetapi kemudian ia kembali. Petrus merasa malu terhadap dirinya sendiri. Bukankah Tuhan Yesus telah memperingatkan dia bersama dengan murid-murid yang lain juga? Pada saat itu Petrus mengatakan bahwa sekalipun murid yang lain akan tergoncang imannya oleh karena Tuhan Yesus, hal itu tidak akan terjadi pada dirinya sendiri. Petrus bahkan mengatakan bahwa ia rela mati bersama Tuhan Yesus. Bagaimanakah mungkin ia akan melarikan diri? Petrus kembali dan dari jauh ia mengikuti orang banyak yang menangkap Tuhan Yesus. Murid Yesus yang bernama Yohanes juga mengikuti orang banyak itu. Ketika Yohanes mengenal seseorang yang berada di dalam rumah imam besar, Petrus dapat masuk ke rumah itu. Karena udara malam itu dingin, orang-orang di halaman itu menyalakan api. Petrus duduk bersama mereka untuk menghangatkan diri sambil menunggu apa yang akan terjadi pada Yesus. Petrus berada di situ bukan karena imam dan bukan juga penyerahan diri kepada Tuhan Yesus. Petrus berada di situ karena dia merasa malu kalau melarikan diri. Keyakinan diri Petrus telah tergoncang, maka ketika pencobaan datang, Petrus jatuh. Pencobaan itu datang dengan cepat. Petrus dikenali salah satu dari murid-murid Tuhan Yesus. Pertama-tama, Petrus dikenali oleh seorang hamba perempuan. Kemudian oleh orang-orang yang duduk di sekeliling perapian. Beberapa orang di situ bertanya pada Petrus, "Kamu salah satu murid orang itu juga kan?" Tetapi kata Petrus, "Saya tidak kenal dia, kamu salah orang." Dan setelah itu seorang lain ketika Petrus sedang berusaha keluar dari tempat itu juga bertanya demikian, akan tetapi Petrus tetap menyangkal Yesus. Logat Galilea Petrus menunjukkan siapa dirinya. Tetapi dalam ketiga peristiwa itu, Petrus menyangkali Tuhan Yesus. Adanya hubungan antara dia dengan Tuhan Yesus. Petrus bahkan menguatkan penyangkalannya dengan bersumpah. Petrus mengutuk dan bersumpah bahwa ia tidak mengenal Tuhan Yesus. Petrus telah menyangkali juru selamatnya sampai 3 kali. Hal itu sangat menyedihkan hati Petrus, tetapi lebih menyedihkan bagi Tuhan Yesus yang mengetahui apa yang telah terjadi. Tuhan Yesus menanggung penyangkalan itu dalam penderitaannya. Bahkan sementara ia sedang memberikan kesaksian tentang siapakah Allah di dalam dia bagi murid-muridnya. Bukankah penderitaannya di depan Sanhedrin sudah sangat pahit dan sekarang masih ditambah lagi dengan penyangkalan seorang muridnya? Penderitaan ini pun Tuhan Yesus tanggung dalam karya penebusannya, agar dia memberikan lagi anugerah kepada murid-muridnya yang menyangkal dia, dan agar dapat membawa mereka untuk berserah kepadanya dalam iman dan dikuatkan.
Sementara Petrus keluar dari tempat itu, ia menengok dan melihat bahwa Tuhan Yesus sedang memandang dia. Padahal Tuhan Yesus tentulah berbicara kepada Petrus tentang penderitaan yang disebabkan oleh kasih yang dikecewakan, dan juga tentang belas kasihan dan pengampunan. Oleh karena anugerah yang kembali dinyatakan kepadanya, Petrus tidak lari dari Tuhan Yesus untuk seterusnya seperti yang dilakukan Yudas. Sebaliknya, Petrus dibawa kepada pertobatan. Setelahnya, Petrus tidak merasa malu terhadap dirinya, melainkan dia merasa malu menghadapi kasih Tuhan. Petrus keluar dari tempat itu dan menangis dengan sangat sedih. Maka bagi Petrus ada keselamatan. Tuhan Yesus rela menanggung hal itu dalam penderitaannya, supaya ia dapat menebus Petrus dan orang-orang yang menyangkal dia. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Benar Tuhan, apa yang kami dengarkan bisa menjadi pembelajaran buat kami. Engkau berkati kami Tuhan, agar kami menjadi murid-murid-Mu yang setia dan menjadi teladan bagi keluarga dan lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Alkitab memang buku yang paling jujur, mencatat penyangkalan Petrus sebagai peringatan buat kita supaya tidak jatuh dalam dosa. Dan kalau terlanjur jatuh dalam dosa, mesti cepat bertobat. Sebagaimana contoh Petrus, ia menangis dengan sedihnya atau meratap. Memang dosa itu menjadi duka yang merupakan bukti adanya perubahan dalam pikiran untuk menyambut pengampunan. Tapi ada teman setelah berdosa bisa bangga karena menganggap cerdas. Itu pasti karena Tuhan belum beranugerah. Doakan agar pada saat belas kasihan Tuhan tiba, ia sadar bahwa dosa itu sangat menjijikkan. Bahkan setelah itu, menjadi malu disertai pengakuan atas ketidaklayakannya menerima kasih Kristus yang tidak terbatas itu. Itulah pertobatan yang mendatangkan sukacita. Mari terus membaca terus dari Matius 27 ayat 1-2. Tuhan dipermuliakan.